Hai guys, selamat datang di Leno Goal, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terkini dengan Anda Saset, aktifkan notifikasi ya, biar nggak ketinggalan berita seru bareng aku. Selain fokus pada laga melawan Cape Verde hari ini, sorotan juga tertuju pada reka perjalanan sempurna Argentina di fase grup Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Lionel Scaloni menutup grup J dengan 9 poin penuh dari 3 kemenangan beruntun atas Aljazair, Austria, dan Yordania, tanpa pernah tertinggal dalam pertandingan. Pelatih Scaloni memuji soliditas timnya dan menegaskan bahwa keberhasilan Cape Verde melaju ke babak 32 besar merupakan hasil kerja keras yang patut dihormati, bukan sekadar keberuntungan semata. Skuad Argentina saat ini diperkuat sejumlah nama kunci seperti kiper Emiliano Martinez, duo bek tengah Christian Romero dan Lisandro Martinez, gelandang Giovanni Lo Celso, serta trio lini depan Lionel Messi, Lautaro Martinez, dan Julian Alvarez yang sama-sama produktif mencetak gol maupun assist sepanjang fase grup. Setelah menghadapi Cape Verde hari ini, jadwal Argentina berikutnya menurut proyeksi bagan turnamen berpotensi mempertemukan mereka dengan Spanyol pada babak 16 besar. Sebuah laga besar yang akan menguji sejauh mana ambisi Argentina mempertahankan gelar juara dunia yang mereka rebut di Qatar 2022. Media Amerika Latin turut menyoroti tekanan besar yang dihadapi Argentina, mengingat sejarah mencatat tim juara bertahan kerap kesulitan mempertahankan gelarnya di edisi berikutnya. Namun dengan kombinasi pengalaman para pemain senior dan ketajaman lini depan yang masih terjaga, optimisme publik Argentina tetap tinggi menjelang laga krusial melawan Cape Verde yang akan menentukan langkah mereka menuju perempat final. Rekor demi rekor terus dipecahkan Lionel Messi sepanjang perjalanannya di Piala Dunia 2026. Dan kini sejumlah catatan tersebut bahkan telah diakui secara resmi oleh Guinness World Records. Setidaknya 4 rekor baru tercatat berkat penampilan gemilangnya melawan Austria, termasuk status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen dengan 18 gol saat itu, melampaui Miroslav Klose sekaligus melewati koleksi legenda sepak bola putri Brasil, Marta, yang sebelumnya mengoleksi 17 gol Piala Dunia jika digabung lintas kategori putra dan putri. Messi juga tercatat sebagai peraih kemenangan terbanyak di ajang Piala Dunia dengan 18 kemenangan bersama Argentina, melampaui rekor Klose maupun legenda Brasil, Cafu. Selain itu, ia turut memegang rekor jumlah caps atau penampilan terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Kapten Argentina tersebut kini telah mengoleksi total 21 rekor Piala Dunia berdasarkan data resmi FIFA. Mulai dari penghargaan Player of the Match terbanyak dengan 13 kali, 2 kali meraih gelar Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen pada edisi 2014 dan 2022, hingga status sebagai satu-satunya pemain yang mencetak gol di kelompok usia remaja, 20-an, dan 30-an tahun dalam sejarah Piala Dunia. Pelatih Lionel Scaloni bahkan mengaku kebingungan dengan konsistensi performa Messi di usia 39 tahun, mengingat sang kapten masih mampu tampil di level tertinggi, meski usianya sudah tidak muda lagi. Dengan Argentina melaju ke babak 32 besar melawan Cape Verde hari ini, banyak pihak menanti apakah Messi masih akan menambah lebih banyak rekor mengesankan sebelum kemungkinan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia. Selepas gol penalti krusial yang membawa Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo membagikan perasaannya yang campur aduk antara kepuasan dan haru dalam sesi konferensi pers usai laga melawan Kroasia. Ia mengakui bahwa Kroasia merupakan lawan yang tangguh, namun timnya pantas meraih kemenangan berkat determinasi yang ditunjukkan sepanjang pertandingan meski sempat tertinggal lebih dulu. CR7 juga mengungkapkan kebanggaannya atas cara timnya bangkit dari ketertinggalan, sebuah momentum yang menurutnya membuat seluruh skuad mulai percaya diri untuk meraih hasil positif. Selain soal jalannya pertandingan, momen paling mengharukan datang dari penghormatan yang diberikan Ronaldo dan seluruh skuad Portugal untuk mendiang rekan setim mereka, Diogo Jota, yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil bersama sang adik tepat setahun sebelum laga ini berlangsung. Ronaldo menyebut kemenangan atas Kroasia sebagai cara terbaik untuk mengenang kepergian Jota, dan mengaku situasi ini terasa sangat berarti secara emosional bagi seluruh tim. Dari segi statistik individu, gol penalti tersebut menjadi gol ke-11 Ronaldo di putaran final Piala Dunia sekaligus gol pertamanya di fase sistem gugur turnamen, setelah 9 kali tampil tanpa mencetak gol di fase yang sama pada edisi-edisi sebelumnya. Pencapaian ini turut menjadikannya pemain tertua yang mencetak gol di fase gugur Piala Dunia. Media di Lisbon melaporkan gelombang euforia besar dari para pendukung Portugal yang merayakan kelolosan timnya, sekaligus menantikan laga besar melawan Spanyol di babak 16 besar yang akan mempertemukan Ronaldo dengan bintang muda Lamine Yamal pada 7 Juli 2026 mendatang. Persaingan gelar sepatu emas Piala Dunia 2026
antara Kylian Mbappe dan Lionel Messi menjadi salah satu sorotan paling menarik di fase gugur turnamen ini. Berdasarkan data resmi FIFA hingga 3 Juli 2026, Mbappe berhasil menggeser Messi dari puncak daftar top skor, sementara meski keduanya sama-sama mengoleksi 6 gol. Karena penyerang Real Madrid tersebut unggul dalam jumlah assist sesuai kriteria tiebreaker FIFA. 2 assist Mbappe tercipta saat Prancis mengalahkan Norwegia di fase grup, sementara Messi hingga saat ini belum mencatatkan 1 assist pun sepanjang turnamen. Selain persaingan dengan Messi, Mbappe juga harus mewaspadai ancaman dari penyerang Norwegia, Erling Haaland, yang telah mengoleksi 5 gol setelah mencetak 1 gol tambahan saat Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1. Kapten timnas Inggris, Harry Kane, turut menempel ketat di posisi keempat dengan raihan 5 gol, usai mencetak 2 gol ke gawang Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar. Persaingan ini diprediksi akan terus dinamis mengingat seluruh tim yang diperkuat para penyerang top tersebut masih melaju ke babak berikutnya. Rekan setim Mbappe di lini depan Prancis, Ousmane Dembele, turut menjadi ancaman dengan koleksi 4 gol termasuk catatan hat-trick saat melawan Norwegia di fase grup. Dengan Prancis dijadwalkan menghadapi Paraguay di babak 16 besar, Mbappe berpeluang besar menambah pundi-pundi golnya sekaligus semakin mendekati rekor abadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang saat ini dipegang Messi dengan total 19 gol sepanjang karir turnamennya. Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kini memasuki fase paling menegangkan dengan format baru yang melibatkan 48 tim, di mana babak 32 besar menjadi fase gugur perdana. Hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, menjadi hari terakhir babak 32 besar dengan 3 laga penutup yaitu Australia melawan Mesir, Argentina menghadapi Cape Verde, serta Kolombia melawan Ghana. Sejumlah kejutan besar telah mewarnai turnamen ini, mulai dari tersingkirnya Jerman oleh Paraguay lewat adu penalti, Belanda yang harus angkat koper usai dikalahkan Maroko, hingga Republik Demokratik Kongo yang mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan mereka. Duel besar antar raksasa Eropa juga sudah dipastikan di babak 16 besar, yaitu Iberian Derby antara Spanyol dan Portugal yang akan digelar di Dallas pada 7 Juli 2026. Persaingan gelar sepatu emas semakin memanas dengan Kylian Mbappe dan Lionel Messi memimpin klasemen top skor dengan 6 gol masing-masing, diikuti Erling Haaland dan Harry Kane dengan 5 gol. Cuaca musim panas ekstrim di berbagai wilayah Amerika Serikat turut menjadi perhatian serius panitia penyelenggara, karena berpotensi mengganggu jadwal sejumlah laga, akibat risiko badai petir maupun suhu tinggi yang membahayakan kondisi fisik pemain. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut memberikan sejumlah komentar terkait jalannya turnamen, termasuk memuji strategi tim-tim yang berhasil memanfaatkan aturan jeda hidrasi di tengah kondisi cuaca panas. Dengan format baru yang lebih kompetitif ini, para penggemar sepak bola di seluruh dunia menantikan drama-drama baru hingga laga puncak final yang akan mempertemukan tim terbaik dari seluruh benua.